Jumpa kembali dengan Pokmas Channel. Pada edisi Bumi dan Budaya kali ini, kita akan mengulas tentang Lasem, kisah kemaritiman dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 2/3 wilayahnya adalah lautan. Begitu juga dengan Lasem yang berada di pantai utara Laut Jawa, merupakan kota pelabuhan besar masa dulu sampai hari ini. Lasem juga menjadi bukti sejarah kemaritiman Nusantara, di mana pelayaran internasional juga datang hadir di kota Lasem, tentunya di pelabuhan Teluk Regol Bonang Lasem, Kabupaten Lebak. Dan mereka merupakan pelayar-pelayar ulung. Mereka datang untuk berdagang dan terjadilah akulturasi baik perkawinan maupun budaya, juga sarana prasarana akhirnya terbangun dengan baik. Dan tentunya pelayar-pelayar internasional maupun pelayar lokal pada waktu mereka akan kembali ke daerah asalnya, mereka akan membutuhkan air bersih, karena air bersih adalah hal yang sangat pokok dalam perjalanan pulang mereka. Dan dari mana air bersih itu didapatkan? Dan ternyata ada satu situs yang namanya Talang Tuluk di Desa Kajar yang merupakan saluran air bersih untuk mengalirkan air dari Gunung Lasem menuju ke pelabuhan Regol Bonang. Baik, mari kita akan langsung ke Talang Tuluk, Desa Kajar. Sekarang saya berada di satu lokasi di mana sumber air bersih untuk kebutuhan kapal-kapal dagang yang ada di Lasem. Dan di sini juga ada salah satu situs yang namanya situs Talang Tuluk, oleh masyarakat sini dinamakan Talang Tuluk, yaitu sebuah irigasi untuk air bersih dari sumber mata air yang ada di Gunung Kajar sini, dialirkan menuju ke kawasan pelabuhan Regol Bonang. Mari kita langsung ke lokasi sumber mata airnya. Sekarang saya bersama dengan Bapak Waluyo, salah satu warga Desa Kajar, dan kita akan bertanya tentang situs Talang Tuluk, sarana air bersih era Majapahit, dan juga difungsikan sebagai perbekalan kapal-kapal dagang yang ada di pelabuhan Regol Bonang. Pak Waluyo, mungkin bisa diceritakan tentang wawasan sejarah Pak Waluyo terhadap situs Talang Tuluk yang ada di Desa Kajar ini. Oh iya Mas Danang, memang benar, dari sesepuh Desa Kajar
mulai ada talang tulup itu memang ada di pusat titik airnya, itu ada di Gunung Boto kalau tidak salah. Terus di bawahnya ada pancuran yang namanya, kalau orang sini menganggap itu pancuran Ngadi. Pancuran Ngadi. Ya, Ngadi atau Abdul Abdi gitu. Nah, di sana dibangun dulu itu ada seperti bak tampung air yang dari mata airnya Ya. itu ke arah selatan ya. Oh, berarti dari Dari atas gunung itu, ya. Terus dialirkan airnya ke bawah. Dialirkan ke bawah. Ya, di sana itu ada di depan rumah kemarin ada warga yang mau gali sumur. Gali sumur ternyata ada bangunan bata selebar perkiraan diameter ya 50 cm. Itu dengan kedalaman 1 meter itu ada pasirnya yang tertata dengan rapi. Oh, gitu. Atau mungkin itu untuk kalau orang sekarang untuk stop kran ya. Stop kran. Nah, stop kran untuk mengalirkan. Terus rupanya sampai sini, terus sampai sini. Oh, gitu. Ini kan tanah bengkok desa. Ya. Terus di sini kemarin ada yang menggali untuk selokan. Terus di dalamnya ada bata dengan panjang 50 cm. Oh, Panjangnya terus dengan lebar perkiraan 40. Terus di dalamnya ada seperti selokan. Itu sekitar 10 cm. 10 cm mengarah ke sana. Iya. Nanti belok ke kanan terus arah ke Ndogo. Oh, arah ke Sendogo. Iya. Atau mau dilihat jalurnya kira-kira? Boleh. Ini salah satu jalurnya untuk akses Talang Tulup sampai ke Ndogo. Nah, ini Mas, tadi sampai sini, terus nanti ke arah Ndogo itu. Oh, ke arah Sendogo sana. Iya. Ini yang tadi saya ceritakan, ini titik sumber untuk Talang Tulup yang dibawa ke Ndogo, terus nanti dibawa ke Teluk Regol Gunang untuk perbekalan air bersih para nelayan terdahulu. Karena ini masa kekinian, akhirnya titik sumber yang dulu ini dimanfaatkan oleh PDAM dan warga sekitar Desa Kajar, khususnya RT 1 atau Kajar Korsi. Inilah salah satu saluran atau masyarakat sini mengatakan Talang Tulup yang mengalirkan air bersih dari Gunung Kajar, dari mata air yang di sana, mengalir melewati sungai kecil yang melewati beberapa desa menuju ke pelabuhan Regol Gunang. Hampir memiliki jarak 4 km dari lokasi pelabuhan. Memang di era Majapahit peradabannya sudah mulai maju. Bagaimana pengelolaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat, salah satunya yaitu pelabuhan besar Gunang, di mana pelabuhan-pelabuhan atau kapal-kapal dagang internasional yang hilir mudik datang ke sana untuk kembali membutuhkan sebuah air bersih. Dan Gunung Kajar itulah yang menyuplai air bersih yang dialirkan sampai ke pelabuhan Gunang. Sekarang saya berada di situs Sendogo, Desa Suryombo, di mana Sendogo ini merupakan tempat penampungan air bersih dari saluran Talang Tulup yang ada di Desa Kajar, hampir 4 kilo dari sini, dan mengalir menuju ke Sendogo sini untuk airnya kebutuhan pelayar-pelayar dagang. Jadi air yang ada di sini merupakan air yang sangat penting sekali untuk kebutuhan
bantuan mereka sebelum mereka bertolak kembali ke daerah asal dari pelabuhan Munang. Dan sekarang saya bersama dengan salah satu tokoh Munang yang mengetahui seluk-beluk Sendogo ini, bersama dengan Mbak Sumar. Sekarang saya bersama dengan Mbak Sumar, salah seorang warga Munang dan juga tokoh sejarah yang ada di Munang, dan kita akan bertanya tentang situs Sendogo ini, sejauh mana sejarah tentang sejarah yang ada di lokasi Sendogo sini. Caranya begini, Mas. Dari dulu, leluhur-leluhur dulu itu sudah menceritakan masalah Sumur Ndogo. Sumur Ndogo. Nah, Sumur Ndogo niki wong nggih cara ceritane jaman samonten niku sing jenenge Talang Tulup. Nah, Talang Tulup niki wong sing talange saking Bumi Kajar, tulupe wonten Bumi Ndogo mriku. Oh, gitu. Jadi sing niki niku tulupe teng mriki niki wau sing arahe sing bakal dijipoki wong teko daerah-daerah pelabuhan Teluk Regol Binangun, Munang. Lah niku akhirnya mendetit toyo saking Toyo Ndogo niku. Oh iya. Loh, berarti memang ada benarnya Mbak Sumar ya, kalau di era Majapahit itu sudah ada irigasi untuk kepentingan pelabuhan. Bener Mas. Jadi pelabuhannya itu tempatnya di pelabuhan Teluk Regol Binangun, Munang. Oh iya. Jadi talangnya niku saking napa tulupe saking mereka. Tulup dari Kajar. Nah, talangnya wonten mriki. Nah, arahe mriki. Jadi talangnya niku aliran banyu sing arah mara Sumur Ndogo niki. Lah niki buktine ya banyu nggih enten kathah. Buktine niku. Ya toya asli saking aliran sumber Kajar. Ya sampai tok mriki ya dingangsoni wong jaman sakmonten nggih kewathah sing ngangsu wong prau ngangge prau. Oh. Jaman sakmono lah nggih mboten enten prau mesin mboten enten. Ya praune nggih prau layar niku. Lah ngangsune wonten mriki. Jarae teng mriku Mas. Dadi leluhur-leluhur riyen niku nyeritakake ngoten niki nggih tentang masalah sejarah Sumur Ndogo niku. Sing kula ngertosi. Nggih, terima kasih Mbak Sumar. Nggih Mas nggih. Kami nggih. Kebesaran Lasem sebagai kota maritim dan juga menjadi bagian sejarah kemaritiman dunia dibuktikan dengan adanya galangan kapal yang membuat kapal-kapal era Majapahit maupun era-era kolonial. Dan sekarang saya berada di dekat galangan kapal Lasem, dan tentunya kita akan mengajak pemirsa semua ke lokasi galangan kapal Lasem. Sekarang saya berada di salah satu galangan kapal dari 4 galangan kapal yang ada di Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Dan tentunya dok kapal ini merupakan saksi bisu sebuah sejarah kemaritiman yang ada di Kota Lasem. Dan memang di sebelah selatan Kota Lasem itu dahulu kala adalah hutan jati yang merupakan bahan baku untuk membuat kapal. Dan di era Majapahit pun daerah sini merupakan daerah tempat pembuatan armada laut Kerajaan Lasem. Dan ternyata sampai hari ini, sampai era-era kolonial, lokasi ini digunakan oleh Brown & Co, salah satu firma perusahaan kapal-kapal ya, penyedia sarana untuk perdagangan maupun militer pemerintah Hindia Belanda. Dan setelah datangnya penjajahan Jepang, akhirnya galangan kapal yang milik dari Brown & Co atau Tuan Barensen tentunya dikuasai oleh pasukan Jepang atau pemerintahan Jepang. Dan oleh pemerintahan Jepang, karena Jepang diblokade sekutu di Laut Cina Selatan, akhirnya tidak mampu menyuplai perbekalan yang tentara-tentara Jepang yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, dengan menguasai galangan kapal ini, Jepang
melakukan pembuatan secara besar-besaran dan melakukan kerja romusa dengan mengambil tenaga kerja 40.000 tenaga kerja Indonesia dan 215 teknisi yang ada di Jepang. Dan akhirnya yang dahulu kala firma Brown & Co dalam 1 tahun hanya membuat antara 30 sampai 35 kapal pada era Jepang mampu membuat hampir 150 kapal-kapal perang, kapal-kapal besar dan kapal-kapal untuk menyuplai makanan pasukan Jepang yang ada di luar Jawa. Dan ternyata Lasem memang menyimpan banyak kekayaan sejarah, baik sejarah yang ada di gunung maupun sejarah yang ada di laut. Dan ternyata Lasem bagian tidak terpisahkan dari sejarah kemaritiman dunia.